Padahal dulu nanam sendiri, modal bibit paling 5 pohon, awalnya nyoba 5 kilo, sekarang bisa produksi 200 kilo per hari, sampai pengiriman hampir ke seluruh Indonesia, paling jauh ke Papua. Wah, mantap bener. Pertama, ini salaknya ya, jenisnya salak pondoh, langsung dari kebun sendiri, udah ditanam bertahun-tahun lamanya, dipetik, kita panen ya guys, segini itu ukurannya 1 dompol ya, biasa panen per hari 200 kilo salak. Kalau habis di kebun, itu kita juga ada ambil sama supplier juga, jadi stok aman pastinya. Kenapa memilih usaha ini? Karena prihatin sama harga salak, kemudian berniatlah untuk memberdayakan petani salak dengan harapan semakin banyak orang memproduksi makanan berbahan baku salak, nanti harga salak akan naik dan stabil. Wah, mantap bener. Setelah banyak dipetik tadi, masuk lagi proses pengupasan ya, sama seperti pada umumnya aja, tapi pakai sarung tangan. Soalnya kulit salak biasanya tajam-tajam, lalu itu pisaunya hanya untuk lepasin kulitnya saja. Tetapi jangan sampai melukai daging salaknya, soalnya nanti ada bekas merah-merah, ngaruh sama teksturnya. Awal pemasaran justru dibantu sama teman, ditawarkan, ada di warung-warung, toko-toko, tempat keramaian, di pasar, ternyata respon bagus, positif. Awalnya cuma coba-coba 5 kilo, ternyata langsung habis, dari hari ke hari naik 20 kilo, naik 50 kilo, sampai saat ini paling banyak bisa tembus 200 kilo per hari. Wah, banyak banget. Sedikit informasi ya, untuk tingkat kematangan salak itu hanya 40-50%. Kalau matang lebih dari 60%, dia nggak bisa dibelah, dia akan mempur. Ketika dibelah, dia itu nempel sama kentosnya atau biji salaknya, jadi harus pilihan ya, matengnya harus pas guys. Kalau boleh sedikit cerita, dulu dikerjakan sama suami, karena terus berkembang, tenaga kita juga tidak mampu, akhirnya nambah karyawan 1, terus meningkat sampai bisa memberdayakan tetangga sekitar sampai 10 orang, karena tujuan kita bisa banyak bermanfaat untuk sesama, mulai dari petani, semua berdampak di salak ini. Kemudian kita masuk lagi proses pelepasan kulit arinya ya, sampai benar-benar bersih, kinclong dan glowing pastinya, karena kalau ada kulit arinya, dia akan berkembang menjadi jamur nanti ketika sudah di packing-packing. Di balik semua yang dipermudah, tetap ada juga hal-hal yang tidak diinginkan seperti ditolak, tapi namanya juga usaha ya, harus terus diusahakan gitu. Kalau bisa yang menolak itu sampai menerima gitu. Wah, keren banget. Itu ada sesuatu masuk ke dalam airnya, namanya bisulfat, fungsinya untuk menghilangkan getahnya yang ada di salak, karena kan bekas dipotong pisau ya, jadi kalau tidak menggunakan bisulfat, salaknya bisa coklat katanya. Di sini juga prosesnya manual semua ya, mulai dari pengupasan, pelepasan kulit ari, sampai pemotongan buah salak dari bijinya semua. Tujuannya agar orang-orang yang tidak ada pekerjaan bisa bekerja di sini. Wah, mulia sekali ya guys. Gak nyangka ya bisa sampai saat ini. Senang dan bersyukur sekali kalau bukan doa dari suami, doa dari karyawan, doa dari teman-teman, serta pelanggan yang sangat royal, mungkin tidak akan sampai seperti ini. Wah, keren banget. Setelah itu masuk proses dikupas setengah gitu ya, sebanyak-banyaknya, dimasukkan ke ember yang diisi air sama bisulfat ya, sampai ember tersebut full pastinya. Biasanya berempat orang dikerjakan selama 1 jaman, udah beres kalau 20 kilo salak. Wah, cepet banget. Sempat juga ada yang meremehkan dan direndahkan, cuma dari salak apa bisa prospek gitu, mending makanan yang bisa sehari-hari tapi perputarannya bisa cepat gitu. Padahal mereka nggak ngerti bahwa di balik itu ada nilai-nilai yang mulia, karena kami ingin mengangkat ikon di Sleman, yaitu buah salak. Kami ingin memberdayakan petani salak, jadi selain petani ada masyarakat sekitar juga. Wah, ikhlas sekali ya guys. Setelah dibelah 2 banyak tadi, lalu masuk lagi proses perebusan salaknya ya, dicampur dulu airnya sama benzoat. Tujuannya untuk pengawet makanan yang jelas, aman pastinya, direbus sampai mendidih aja sekitar 5 menitan ya. Jadi meskipun cuma salak begini, tapi produknya sampai pengiriman hampir ke seluruh Indonesia, mulai dari kota besar, Jakarta, Tangerang, Surabaya, Medan, bahkan pernah sampai Papua juga. Wah, mantap bener. Nah, sudah matang ya ini guys, cepet banget kan, nggak perlu lama-lama, soalnya kalau kelamaan terlalu lembut nanti teksturnya. Langsung aja diangkat, terus didinginkan di air dingin, biar cepet dingin, menghentikan pemanasan, biar salaknya tidak terlalu empuk. Setelah direndam air tadi, kita masuk proses inti ya, pencampuran antara sirup dan salaknya, terus di packing. Namun sebelumnya semuanya harus bersih ya, termasuk plastik sealernya juga, agar terhindar dari bakteri, karena itu membuat tidak akan tahan lama, 2 hari aja bisa melembung, jadi bisa beda rasanya kalau ada bakterinya. Cupnya juga khusus ya, ukuran 120 ml, diisi 3 aja cukup salaknya. Kemudian plastik yang direndam air bersih, langsung aja dipres, begitu hasilnya seperti ini. Wah, mantap bener. Kunci bisa bertahan usahanya sampai saat ini, pertama telaten ya, tidak pernah nyerah, selalu bertanggung jawab kepada siapapun, terutama sama pelanggan juga. Jadi kalaupun ada komplain atau saran, kita selalu menerima dengan baik, dengan senang hati. Dipres serapet-rapetnya ya, biar nggak kocak dan bocor gitu. Prinsip hidup owner, niat kita baik, tidak lupa berdoa, terus tengok kanan kiri. Untuk belajar dimanapun harus tetap belajar. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput, lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada yang meniru bagaimana? Silahkan, kalau memang ada yang meniru silahkan, kan rezeki sudah ada yang ngatur. Kalau bisa justru kerjasama untuk mengembangkan produk ini, karena kalau banyak yang bikin pasti juga peminatnya semakin banyak kan ya. Yang penting bisa bersaing secara sehat gitu aja. Wah, keren banget.
banget. Direbus menghilangkan bakteri biar musnah di permukaan bumi. Plastik yang digunakan juga khusus makanan ya, jadi aman pastinya. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain bisa banget kirim-kirim ya, langsung hubungi di sini aja ya. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat.